Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus."
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sabar. Manusia mempunyai masalah. Ada masalah kecil yang tidak mengganggu irama hidup dan penghayatan iman. Ada masalah besar yang langsung mengganggu ketenangan hidup dan bahkan menggoyahkan iman. Ada yang mau dan berhasil cepat keluar dari masalah. Ada yang mau tetapi lama baru dapat menyelesaikan masalahnya. Ada yang mau tetapi malah tidak pernah keluar dari masalah. Ada yang mau dan sudah berhasil tetapi jatuh lagi di dalam masalah. Secara lebih khusus, dalam kehidupan bersama, sambil berinteraksi dengan sesama, kita sering juga mengalami masalah. Ada yang dinilai baik, ada yang dinilai jahat. Kecenderungan kebanyakan orang adalah berpihak kepada yang baik, sambil langsung membuang atau menghancurkan yang jahat. Saudara-saudariku terkasih, nasihat Yesus, sabar, jangan tergesa-gesa, dan jangan sembrono. Dalam perikop Injil yang berbicara tentang perumpamaan, tentang lalang di antara gandum, Yesus menegaskan posisinya yang berbeda dengan posisi kebanyakan orang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perlu kesabaran dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yesus membiarkan keduanya bertumbuh bersama. Alasan Yesus adalah, jangan-jangan gandum juga tercabut pada waktu kita mencabut lalang. Dalam konteks hidup bersama, kita selalu berjumpa dalam peristiwa, baik suka maupun duka. Nasihat Yesus adalah mengembangkan kesabaran kita. Pastilah ada orang baik yang dapat kita percaya akan menuntun, mendukung, dan turut membangun masa depan kita. Sementara di pihak lain, kita mengalami bahwa ada juga orang jahat yang akan menjerumuskan kita ke masa depan yang suram, yang menghalangi kita untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Kesabaran Yesus jika diterapkan dalam konteks ini berarti, biarkanlah orang jahat tetap hidup berdampingan dengan orang yang baik. Sanggupkah? Kita boleh menjadi sanggup kalau kita memegang prinsip ini. Orang baik harus berjuang untuk memengaruhi yang jahat menjadi baik dan terus berjuang untuk bertahan supaya tidak terbawa arus kejahatan. Semoga demikian. Amin.